Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Supendi SPD dari SMA Negeri 1 Cicalengka, calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada kesempatan ini akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Dalam demonstrasi kontekstual ini, saya melakukan wawancara terhadap 3 kepala sekolah. Yang pertama adalah wawancara dengan Kepala SMA Negeri 1 Cicalengka, Bapak Dr. Andes Caswanda MAG, pada hari Kamis 13 April tahun 2023. Adapun hasil wawancara dan analisisnya sebagai berikut. Adapun analisis dan hasil wawancaranya sebagai berikut. Kasus yang muncul, kekurangan guru mata pelajaran terkait beberapa guru PNS yang pensiun sehingga membutuhkan guru untuk mengisi kekosongan pada mata pelajaran tersebut. Di sisi lain, kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang melakukan moratorium tentang pengangkatan guru honorer baru sambil menunggu pemetaan guru P3K yang akan diangkat. Selain itu, pengelolaan gaji guru honorer bukan lagi kewenangan sekolah, melainkan dinas provinsi. Selaku kepala sekolah, menghadapi dilema etika apakah mengikuti kebijakan yang ada sambil menunggu guru P3K dalam jangka panjang atau dalam jangka pendek karena kebutuhan mendesak tetap mengangkat guru honorer baru untuk mengisi kekosongan jam mata pelajaran tersebut. Kepala sekolah akhirnya tetap mengikuti kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi sambil memberdayakan guru honorer dalam satu rumpun untuk mengisi kekosongan mata pelajaran tersebut. Paradigma. Yang pertama, paradigma yang ada dalam kasus tersebut adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Bahwa benar, jika dalam jangka pendek dengan kondisi mendesak diperlukan pengangkatan guru honorer baru untuk mengisi kekosongan jam mata pelajaran yang terjadi akibat guru PNS yang pensiun. Hal ini semata-mata agar kepentingan murid tetap diperhatikan. Selanjutnya, bahwa benar juga jika dalam jangka panjang perlu mengikuti regulasi Dinas Pendidikan Provinsi untuk tidak mengangkat guru honorer baru terkait adanya pemetaan guru P3K untuk mengisi kekurangan guru tersebut. Dengan demikian akan menjadi solusi permanen jangka panjang termasuk dalam masalah penggajian yang akan ditanggung oleh pemerintah. Prinsip berpikir. Prinsip berpikir yang digunakan dalam hal ini adalah berpikir berbasis peraturan, yaitu mengacu kepada kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Selain itu, berpikir berbasis hasil akhir, di mana sementara waktu memberdayakan guru honorer yang ada untuk menunggu penempatan guru P3K yang akan menjadi solusi permanen terkait kekurangan guru di sekolah di mana penggajiannya akan ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya, 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai yang bertentangan dalam situasi ini adalah ketaatan dan tanggung jawab. Satu sisi taat mengikuti aturan dan kebijakan Dinas Pendidikan, di sisi lain tanggung jawab untuk mengisi kekosongan jam pelajaran yang ditinggalkan oleh guru yang pensiun. 2. Menentukan siapa yang terlibat. Siapa yang terlibat menghadapi dilema etika dalam hal ini adalah Bapak Kepala SMA Negeri 1 Cicalengka yang melibatkan guru honorer di sekolah. 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Pertama, terjadi kekurangan guru dan kekosongan jam pelajaran dikarenakan beberapa guru PNS yang pensiun. Kedua, kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melakukan moratorium pengangkatan guru honorer karena menunggu pemetaan dan penempatan guru P3K. 3. Kepala sekolah menghadapi dilema apakah tetap mengangkat guru honorer karena kebutuhan mendesak atau mengikuti kebijakan Dinas Provinsi sambil menunggu guru P3K. Dan yang keempat, kepala sekolah mengambil keputusan memberdayakan guru honorer yang ada untuk menutupi kekosongan sementara waktu jam pelajaran. 4. Pengujian benar atau salah. Uji legal, tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi dalam situasi ini. Uji regulasi atau standar profesional, tidak ada pelanggaran aturan atau kode etik yang terjadi dalam kasus ini. Selanjutnya, uji intuisi. Menurut intuisi saya, keputusan yang diambil oleh kepala sekolah sudah benar dengan mengikuti aturan dinas dan memberdayakan guru honorer yang ada sehingga kebutuhan belajar siswa tetap terpenuhi. Uji publikasi, jika terpublikasi di media cetak, elektronik, atau sosial, saya tetap merasa nyaman dan tidak malu. Dan yang terakhir, uji panutan atau idola, pihak pengawas pembina pun akan melakukan keputusan yang sama sebagaimana yang diambil oleh kepala sekolah. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. Paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Bahwa benar, dalam jangka pendek perlu mengangkat guru honor untuk mengantisipasi dan mengatasi kekosongan jam pelajaran.
bahwa benar juga mengikuti regulasi Dinas Pendidikan sambil menunggu guru P3K yang akan menjadi solusi permanen jangka panjang. Yang keenam, prinsip resolusi. Dalam hal ini, kepala sekolah menggunakan prinsip berpikir berbasis peraturan dan prinsip berpikir berbasis hasil akhir. 7. Opsi trilema. Kepala sekolah mengambil jalan tengah untuk memberdayakan guru honorer dalam satu rumpun mata pelajaran sambil tetap dapat mengikuti kebijakan regulasi pemerintah Provinsi Jawa Barat, menunggu guru P3K sehingga kekosongan guru dapat teratasi sementara waktu. Yang kedelapan, buat keputusan. Keputusan yang diambil berdasarkan opsi trilema yang berdasarkan keberpihakan kepada murid dan dapat dipertanggungjawabkan. 9. Lihat keputusan dan refleksikan. Pertama, keputusan yang diambil sudah tepat dengan tetap mengikuti regulasi dan kebijakan dinas provinsi sambil menunggu guru P3K sebagai solusi jangka panjang akan memberdayakan guru honorer yang ada. Yang kedua, keputusan yang diambil oleh kepala sekolah merupakan keputusan bijaksana di mana diambil setelah berkoordinasi dengan manajemen sekolah, pengawas pembina, sehingga keputusan yang diambil memberikan dampak baik. Wawancara yang kedua adalah wawancara dengan Kepala SD Negeri Cicalengka II, Ibu Ratna Suminar MPD pada hari Rabu 12 April tahun 2023. Berikut hasilnya. Kasus yang muncul. Ibu Dewi, bukan nama sebenarnya, yang merupakan operator sekolah di SD Negeri Cicalengka II, yang sudah bekerja selama 2 tahun dengan kualifikasi Sarjana Pendidikan Ekonomi. Dalam kurun waktu tersebut, kepala sekolah mendapatkan laporan bahwa Ibu Dewi sering tidak masuk dan banyak deadline kerja yang tidak diselesaikan sehingga menghambat kinerja sekolah. Kepala sekolah sebenarnya sudah 2 kali memanggil Ibu Dewi agar memperbaiki kinerjanya, akan tetapi tidak menunjukkan perkembangan yang baik. Akhirnya dengan berat hati kepala sekolah memberhentikan Ibu Dewi sebagai operator sekolah. Ibu Dewi menerima pemberhentian tersebut dan meminta maaf atas kinerjanya selama ini. Selang 1 bulan kemudian, Ibu Dewi datang menemui kepala sekolah memohon untuk mendapatkan surat keterangan pernah bekerja sebagai operator sekolah dengan kinerja baik. Ibu Dewi memohon karena akan melamar pekerjaan sebagai operator ke SD yang lain dan agar dapat diterima melalui surat keterangan tersebut. Dengan pertimbangan kejujuran dan integritas, kepala sekolah tidak berkenan memberikan surat tersebut. Tetapi, kepala sekolah menyarankan Ibu Dewi untuk mengikuti seleksi guru P3K agar linear dengan kualifikasi pendidikannya demi menunjang karir profesi ke depan. Yang menurut mengikuti seleksi dan akhirnya diterima sebagai guru P3K. Paradigma. Paradigma yang ada dalam kasus tersebut adalah kebenaran lawan kesetiaan. Bahwa benar jika kepala sekolah tidak memberikan surat keterangan kinerja baik sehubungan dengan realita dan kenyataan yang terjadi. Dalam hal ini, kepala sekolah memegang teguh kebenaran dan integritas dengan tidak memberikan surat keterangan yang berbeda. Bahwa benar juga kepala sekolah dapat memberikan surat keterangan kepada Ibu Dewi dengan syarat Ibu Dewi akan berkinerja baik selanjutnya di tempat lain dikarenakan Ibu Dewi sangat membutuhkan pekerjaan tersebut. Prinsip berpikir. Prinsip berpikir yang digunakan dalam hal inilah berpikir berbasis peraturan, yaitu mengacu kepada nilai kebenaran dan integritas. Selain itu, berpikir berbasis hasil akhir, di mana kepala sekolah menyarankan Ibu Dewi lebih baik mengikuti seleksi P3K yang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya untuk menunjang karir profesinya ke depan. Selanjutnya, 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai yang bertentangan dalam situasi ini adalah nilai kebenaran atau integritas dan kesetiaan atau kepedulian. Satu sisi tetap memegang teguh kebenaran dan integritas, di sisi lain ada kepedulian dan komitmen untuk kesetiaan kepada orang lain. 2. Menentukan siapa yang terlibat. Siapa yang menghadapi dilema dalam hal ini adalah Ibu Kepala SDN Negeri Cicalengka II yang melibatkan Ibu Dewi. 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Pertama, Ibu Dewi sebagai operator sekolah sering tidak masuk sekolah. 2. Banyak deadline pekerjaan Ibu Dewi yang tidak diselesaikan sehingga mengganggu kinerja sekolah. 3. Kepala sekolah sudah memanggil 2 kali Ibu Dewi untuk memperbaiki kinerjanya tapi tidak menunjukkan perkembangan baik. 4. Kepala sekolah mengambil keputusan untuk memberhentikan Ibu Dewi dan Ibu Dewi menerimanya. 5. Ibu Dewi memohon kepada kepala sekolah untuk memberikan surat keterangan pernah bekerja sebagai operator dengan kinerja baik untuk melamar di sekolah lain. Dan yang terakhir, kepala sekolah menghadapi dilema apakah menolak kebenaran memberikan surat tersebut untuk menjaga kebenaran atau integritas, atau memberikan surat tersebut agar Ibu Dewi dapat diterima di sekolah lain. 4. Pengujian benar atau salah. Uji legal, tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Uji regulasi atau standar profesional, tidak ada pelanggaran aturan atau kode etik yang terjadi dalam kasus ini. Uji intuisi. Menurut intuisi saya,
keputusan yang diambil oleh kepala sekolah sudah benar dengan tidak memberikan surat tersebut dengan pertimbangan menjaga kebenaran dan integritas. Uji publikasi. Jika terpublikasi di media cetak, elektronik, maupun sosial, saya merasa nyaman dan tidak malu. Dan yang terakhir, uji panutan atau idola, pihak pengawas pembina pun akan mengambil keputusan yang sama. Pengujian paradigma benar lawan benar. Dalam hal ini, paradigma kebenaran lawan kesetiaan. Bahwa benar jika kepala sekolah tidak memberikan surat keterangan yang berbeda untuk menjaga kebenaran atau integritas. Bahwa benar juga kepala sekolah dapat memberikan surat tersebut dengan syarat Bu Dewi akan berkinerja baik di sekolah lain sebagai bentuk kepedulian. 6. Prinsip resolusi. Dalam hal ini menggunakan prinsip berpikir berbasis peraturan dan berpikir berbasis hasil akhir. 7. Opsi trilema. Kepala sekolah menyarankan Ibu Dewi untuk mengikuti seleksi guru P3K agar linear dengan kualifikasi pendidikannya demi menunjang karir profesinya ke depan. Yang menurut mengikuti seleksi dan akhirnya diterima sebagai guru P3K. 8. Buat keputusan. Keputusan yang diambil berdasarkan opsi trilema yang berdasarkan nilai kebenaran dan integritas. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Keputusan yang diambil sudah tepat dengan tidak memberikan surat keterangan yang berbeda untuk menjaga kebenaran. Sekaligus menyarankan Ibu Dewi untuk mengikuti seleksi guru P3K agar linear dengan kualifikasi pendidikannya demi menunjang profesinya ke depan. Selanjutnya, keputusan yang diambil oleh kepala sekolah merupakan keputusan bijaksana hingga keputusan yang diambil memberikan dampak baik. Yang ketiga, wawancara dengan Kepala SD Islam Karakter Epimatch, Bu Imas Siti Halimah SPD pada hari Rabu 12 April tahun 2023. Hasilnya sebagai berikut. Kasus yang muncul. Menjelang pelaksanaan ujian akhir tahun, terdapat satu siswa bernama Intan yang orang tuanya belum melunasi uang PPDB, padahal sudah melewati jatuh tempo pembayaran. Sesuai aturan yayasan yang berlaku dan kesepakatan dalam rapat orang tua, maka jika terdapat siswa yang belum melunasi uang PPDB, tidak dapat diberikan kartu ujian. Orang tua Intan datang ke sekolah memohon agar anaknya diberikan kartu ujian karena nantinya anaknya akan merasa malu dan rendah diri. Selain itu, orang tuanya mengungkapkan alasan belum dapat melunasi uang PPDB sekolah terkait kondisi ekonomi keluarga di mana ayahnya di PHK dari pekerjaan dan berjanji akan segera melunasi tunggakan secepatnya. Kepala sekolah menghadapi dilema apakah tetap menjalankan aturan yang ada atau memberikan kartu ujian kepada Intan. Kepala sekolah akhirnya memberikan kartu ujian kepada Intan dengan dapat membantu sebagian biaya tunggakan PPDB Intan dari biaya dana sosial sekolah. Paradigma yang ada dalam kasus tersebut adalah rasa kepedulian lawan rasa kasihan. Bahwa benar jika kepala sekolah sesuai aturan yayasan dan kesepakatan orang tua tidak memberikan kartu ujian kepada Intan karena belum melunasi uang PPDB yang telah melewati jatuh tempo. Bahwa benar juga jika kepala sekolah berdasarkan rasa peduli dan kasihan dapat tetap memberikan kartu ujian kepada Intan agar tidak merasa malu dan rendah diri. Prinsip berpikir yang digunakan adalah berpikir berbasis rasa peduli sebagai bentuk rasa kasihan terhadap Intan. Selanjutnya, 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai yang bertentangan dalam situasi ini adalah keadilan atau taat aturan dan rasa kasihan atau kepedulian. 2. Menentukan siapa yang terlibat. Siapa yang terlibat dalam dilema hal ini adalah Ibu Kepala SD Islam Karakter Epimatch yang melibatkan Intan dan orang tuanya. 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Pertama, orang tua Intan belum melunasi uang PPDB yang telah melewati jatuh tempo pembayaran. Aturan yayasan dan kesepakatan orang tua menyatakan bahwa siswa yang belum melunasi uang PPDB tidak akan diberikan kartu ujian. Orang tua Intan memohon agar anaknya tetap diberikan kartu ujian agar nantinya tidak malu dan rendah diri. Ayah Intan baru saja kena PHK sehingga belum dapat memenuhi kewajiban uang PPDB. Kepala sekolah menghadapi dilema apakah memberikan kartu ujian atau tidak. Kepala sekolah akhirnya memberikan kartu ujian kepada Intan sebagai bentuk rasa kasihan dan peduli. Sekolah membantu sebagian tunggakan orang tua Intan melalui dana sosial sekolah. 4. Pengujian benar atau salah. Uji legal. Tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi dalam kasus ini. Uji regulasi atau standar profesional. Tidak ada pelanggaran aturan atau kode etik profesi yang terjadi dalam kasus ini. Uji intuisi. Menurut intuisi saya, keputusan yang diambil oleh kepala sekolah sudah benar dengan tetap memberikan kartu ujian sebagai bentuk rasa peduli dan kasihan kepada Intan yang keluarganya ada masalah ekonomi. Uji publikasi. Jika terpublikasi di media cetak, elektronik, atau sosial, saya merasa nyaman dan tidak malu. Uji panutan atau idola, pihak pengawas pembina pun akan mengambil keputusan yang sama.
5. Pengujian paradigma benar lawan benar. Paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Bahwa benar jika kepala sekolah tidak memberikan kartu ujian kepada Intan sesuai aturan yang telah disepakati orang tua siswa sebelumnya. Bahwa benar juga jika kepala sekolah tetap memberikan kartu ujian kepada Intan sebagai bentuk rasa peduli dan kasihan agar Intan tidak malu dan rendah diri. Yang keenam, prinsip resolusi. Dalam hal ini, prinsip berpikir yang digunakan oleh kepala sekolah adalah berbasis rasa peduli. 7. Opsi trilema. Kepala sekolah membantu pembayaran sebagian tunggakan cicilan PPDB Intan melalui dinas sosial sekolah sehingga kartu ujian dapat tetap diberikan kepada Intan. 8. Buat keputusan. Keputusan yang diambil berdasarkan opsi trilema yang berdasarkan rasa kepedulian dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga Intan dapat tetap mendapatkan kartu ujiannya. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Keputusan yang diambil sudah tepat dengan tetap memberikan kartu ujian kepada Intan sebagai bentuk rasa kasihan dan peduli mengingat ayah Intan baru saja di PHK. Keputusan yang diambil oleh kepala sekolah merupakan keputusan bijaksana di mana diambil sehingga keputusan yang diambil memberikan dampak baik dan berpihak kepada murid. Kesimpulan. 1. Dari hasil wawancara kepada kepala sekolah dari 3 sekolah yang berbeda menggambarkan bahwa kasus tersebut merupakan dilema etika dengan paradigma jangka pendek lawan jangka panjang, kebenaran lawan kesetiaan, dan rasa keadilan lawan rasa kasihan. 2. Prinsip berpikir yang digunakan oleh 3 kepala sekolah tersebut menggunakan prinsip berpikir berbasis peraturan, prinsip berpikir berbasis hasil akhir, dan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Dan yang ketiga, berdasarkan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan dalam 3 hasil wawancara tersebut sudah tepat dan benar serta dapat menjadi inspirasi bagi yang lainnya. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 3.1. Terima kasih, semoga dapat menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.